历经九生九世，我早已无所畏惧。 Ini hanya alur cerita. Dan jika suka alur ceritanya, mohon tidak lupa untuk di-subscribe dan di-like, terima kasih. Langsung saja ke alur ceritanya. Qin yang berdiri di tempat, memainkan kuali raja obat di tangannya. Boom! Tiba-tiba, terdengar ledakan keras dari arah lain di ibu kota Kekaisaran Beiming. Itu dari Akademi Dewa. Jangan-jangan kekaisaran lain bertindak dan membuka jalur masuk dari arah lain. Sepertinya tak semua orang ingin masuk dari sini. Banyak diskusi terdengar, dan banyak sosok mulai memilih untuk pergi. Bahkan penguasa Wushuang dari Kekaisaran Wushuang pun tak berani bertarung langsung. Bertahan di sini hanya membuang waktu, lebih baik mencari jalan lain. Saat itu, mata penguasa Wushuang berkilat. Aku akan menunggu di sini hari ini. Aku ingin melihat apakah anggota keluarga Kekaisaran Beiming akan masuk ke peninggalan leluhurnya atau tidak. Penguasa Wushuang memutuskan untuk menunggu. Qin Yang, Yun King Xiao, dan Mingyong pasti akan masuk ke dalam formasi besar Xuan Ming. Begitu mereka masuk dan tak ada yang menjaga di luar, maka dia bisa ikut masuk. Dia tidak percaya mereka hanya berdiri di sana untuk menghalangi dirinya. Qin Yang mencibir, orang-orang malah lebih peduli pada peninggalan leluhur orang lain daripada peninggalan leluhur mereka sendiri. Kamu? Penguasa Wushuang mendengus. Qin Yang jelas-jelas menyindirnya. Memang, sekarang Kekaisaran Beiming kalah pamor dari Kekaisaran Wushuang. Tapi leluhur Kekaisaran Wushuang, Jenderal Surgawi Wushuang, dulunya adalah bawahan dari Kaisar Ming Yuan, leluhur Kekaisaran Beiming. Qin Yang tertawa ringan, dan berkata, kalau kamu tidak masuk, ya sudah, tunggu saja di sini. Qin Yang lalu berkata kepada Mingyong, bawa beberapa orang, masuk ke dalam formasi kuno bersamaku. Baik. Mingyong tidak membawa terlalu banyak orang. Qin Yang, Yun King Xiao, Mingyong, dan anggota keluarga kerajaan Mingyu, satu persatu berdiri di ujung jembatan. Sementara itu, penguasa Wushuang dan pasukan elit kekaisaran berdiri di udara, menatap diam-diam. Begitu Qin Yang dan lainnya masuk, dia akan mengikuti. Naik ke jembatan. Qin Yang berseru pelan. Meskipun Yun King Xiao dan Mingyong khawatir, mereka tetap naik satu persatu. Pelangi di atas jembatan menyala terang, dan satu persatu sosok menghilang. Sekejap, hanya Qin Yang, Ye Ziqing, dan Yun Xuang-er yang tersisa di gerbang jembatan. Qin Yang menatap penguasa Wushuang dan para ahli kekaisaran yang masih enggan menyerah, lalu terkekeh. Kalian mau ikut masuk setelah aku masuk? Qin Yang tersenyum, benar-benar bodoh. Setelah itu, ia mengangkat tangan dan membentuk segel dengan jari-jarinya. Dong dong dong. Suara retakan berat terdengar, dan 8 penjaga naga api kehancuran diaktifkan. Pada saat yang sama, pilar suci 4 gajah, pedang naga biru, penggiling harimau putih, roh burung merah, dan zirah Xuanwu berdiri di 4 penjuru. Semuanya aktif. 4 pilar cahaya melonjak dari tanah istana Kekaisaran Beiming, membentuk formasi pembunuh berbentuk bujur sangkar. Penjaga naga api pun bergerak, mengelilingi dari segala arah. 8 naga api menyemburkan api, tampak hidup seperti nyata. Istana Kekaisaran Beiming pun tertelan sepenuhnya oleh cahaya dan api. Sial! Wajah penguasa Wushuang berubah drastis. Ia langsung maju, mencoba menerobos masuk. Namun saat tubuhnya berada 100 meter dari istana, seekor naga api menyerang, sebuah bola api meledak. Boom! Di bawah kobaran api, rambut penguasa Wushuang terbakar, dan ia langsung mundur. Penguasa! Penguasa! Para ahli marshal bumi pun panik. Serangan naga api itu sangat mematikan. Sial, sial! Penguasa Wushuang menggeram. 8 penjaga naga api kehancuran, pilar suci 4 gajah, semuanya peninggalan Kaisar Ming Yuan dan kepala Akademi Dewa, kartu truf terakhir Kekaisaran Beiming dan Akademi Dewa. Dia bergumam, selama puluhan ribu tahun, semua itu hanya disimpan dan tak pernah dipahami siapapun. Tapi bagaimana bisa Qin Yang sangat mahir mengendalikannya? Sebagai kaisar dari Kekaisaran Wushuang, ia dihormati sebagai salah satu dari 10 raja penguasa. Jenderal Surgawi Wushuang, leluhur Kekaisaran Wushuang, adalah salah satu jenderal paling luar biasa di bawah kekuasaan Kaisar Ming Yuan.
menjadi salah satu dari 18 jenderal surgawi adalah kehormatan yang luar biasa. Dan kemudian, dalam kitab leluhur, juga dicatat bahwa dua tokoh kuat, Kaisar Mingyuan dan Kepala Akademi Dewa, yang pernah berdiri di puncak benua, telah meninggalkan harta yang luar biasa bagi keturunan mereka. Selama bertahun-tahun, kemungkinan besar harta-harta itu telah disia-siakan oleh keluarga kerajaan Beiming yang telah merosot. Namun, bisa jadi kedua tokoh besar itu tidak hanya meninggalkan harta pusaka. Pilar suci 4 gajah dan 8 penjaga naga api kehancuran adalah bukti paling nyata. Adapun apakah masih ada yang lain, tidak ada yang bisa memastikannya. Saat ini, sang penguasa Wushuang berdiri diam, tanpa sepatah kata pun. Kaisar Wushuang, apa yang harus kita lakukan? Seorang ahli tingkat Marshal Bumi melangkah maju dan bertanya dengan hormat. Mundur. Penguasa Wushuang segera mengambil keputusan, dan berkata, meskipun sisi lain adalah gerbang kematian, kali ini bukan hanya kekaisaran-kekaisaran besar yang datang, bahkan beberapa kerajaan atas juga telah datang setelah mendengar kabar ini. Katanya, kerajaan Changlong sebagai salah satu kerajaan atas juga mengirim banyak ahli ke sini. Kerajaan Changlong. Mendengar nama ini, beberapa ahli tingkat Marshal Bumi langsung menarik napas dalam-dalam. Kerajaan Changlong adalah salah satu dari 7 kerajaan atas yang terkenal. Pendiri mereka adalah Marsekal Changlong, salah satu dari 9 marsekal. Pada zaman Kaisar Mingyuan, Mingyuan dan Tian Qingshi dikenal sebagai duo legendaris. Di benua Jiuyo saat itu, semua sekte top harus bersikap hormat pada mereka. Di era itu, selain 2 tokoh utama tersebut, juga ada 3 kaisar, 7 raja, 9 komandan, dan 18 jenderal surgawi. Kerajaan Changlong didirikan oleh Marsekal Changlong, dan telah berkembang selama puluhan ribu tahun hingga kini menjadi salah satu dari 7 kerajaan atas. Kabarnya, belum lama ini, menantu kesayangan Putri Long Yue dari kerajaan Changlong dibunuh oleh Qin Yang. Kali ini, kerajaan Changlong pasti tidak akan membiarkan kekaisaran Beiming lolos begitu saja. Qin Yang ini sepertinya sudah dekat dengan ajalnya. Mendengar ini, penguasa Wushuang tersenyum sinis. Salah satu dari 7 kerajaan atas saja sudah cukup, bahkan bila 10 kekaisaran bergabung pun, tidak bisa menandinginya. Qin Yang ini terlalu sombong. Bukan hanya dia yang akan mati, tapi kekaisaran Beiming pun akan terseret dan hancur. Sudah puluhan ribu tahun berlalu sejak era Kaisar Mingyuan. Siapa yang masih mengingat rasa hormat terhadap 3 kaisar dan 7 raja itu? Di dunia ini, hanya yang kuat yang dihormati. Apa yang dikatakan penguasa Wushuang benar? Semua orang mengangguk setuju. Perlahan, melihat pilar suci 4 gajah dan 8 penjaga naga api kehancuran menyelimuti seluruh istana kekaisaran Beiming, mereka sadar, tidak mungkin bisa menerobosnya. Yang paling penting sekarang adalah menemukan cara untuk masuk ke formasi besar Suaning. Di sanalah rahasia terbesar tersembunyi yang telah ditinggalkan oleh 2 tokoh legendaris, Kaisar Mingyuan dan Kepala Akademi Dewa. Mungkin di dalamnya bukan hanya terdapat harta langka, tetapi juga sumber daya tak terbatas. Jika berhasil menguasainya, mungkin negara mereka bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi. Saat ini, semua orang penuh dengan ambisi. Sementara itu, di dalam jembatan pelangi, Yun Qingxiao, Ming Yong, dan lainnya menunggu dengan sabar. Tak lama kemudian, sosok Qin Yang muncul. Tuan Muda Qin. Tuan Muda Qin. Semua orang menghela napas lega saat melihat Qin Yang. Ayo kita pergi. Qin Yang mengangguk dan berkata, penguasa Wushuang ingin masuk dari sini? Itu sama saja dengan mimpi bodoh. Beberapa orang pun merasa lega. Qin Yang menatap ujung jembatan yang menuju langit, lalu menghela napas pelan. Setelah bertahun-tahun, akhirnya aku datang lagi ke tempat ini. Sayangnya, segalanya telah berubah. Qin Yang seakan bicara pada dirinya sendiri. Aku tak tahu sejauh mana 2 bocah bau itu, Mingyuan dan Tian Qingshi, telah berkembang. Mungkin mereka sudah meninggalkan benua Jiuyo dan berangkat menuju daratan luas Beilan. Qin Yang tahu, dengan bakat dan kultivasi 2 murid dan cucunya itu, benua Jiuyo tidak akan bisa menahan mereka. Dalam perjalanan seni bela diri, semakin kuat kultivasi seseorang, semakin panjang pula umurnya. Bagi mereka berdua, hidup 9.000 tahun bukan masalah. Dia hanya tidak tahu bagaimana keadaan 2 bocah itu sekarang.
dan juga muridnya, King Yun. Bocah itu adalah yang paling membekas di hati. Saat Qin Yang mulai menjalani 9 dunia dan 9 kehidupan, ia telah merancang rencana. Setelah menyelesaikan semuanya, murid dan saudara seperguruannya yang dia temui dalam berbagai identitasnya akan ia kumpulkan di aliansi awan langit 9 surga. Sayangnya, 9 dunia dan 9 kehidupan telah berakhir. Tapi, di saat kritis, keberhasilan itu akhirnya gagal total, dan kini ia harus menjalani kehidupan ke-10. Tentang sosok yang menindasnya dalam kehidupan ke-10 ini, ia sama sekali tidak punya petunjuk. Begitu juga dengan aliansi awan langit 9 surga, ia sama sekali tidak tahu keadaannya sekarang. Yang ia tahu, perjalanannya masih panjang, dan ia harus meningkatkan kekuatannya perlahan, lalu kembali ke aliansi Jiutian Yunmeng. Aliansi itu membutuhkannya, begitu juga ibunya, Paman Xie, Paman Lu, dan kakek neneknya yang sedang menunggu. Dan yang paling penting, ayahnya. Kemana perginya? Semua misteri itu harus dia ungkap satu persatu. Ia menarik napas, lalu menatap ke depan. Di ujung jembatan pelangi, terdapat jalur yang menghubungkan langit dan bumi, masuk ke dalam formasi besar Xuanming, dan menuju ke wilayah 10.000 roh. Ikuti aku dan jangan berkeliaran. Meskipun tempat ini penuh dengan harta tak ternilai, tapi juga penuh dengan bahaya mematikan. Sedikit saja lengah, bahkan aku tidak akan bisa menyelamatkanmu. Mendengar ini, semua orang mengangguk. Ini adalah pertama kalinya Qin Yang bersikap begitu hati-hati. Formasi besar Xuanming, wilayah 10.000 roh. Yun Xuang'er tak tahan untuk bertanya. Tuan, bagaimana tempat ini bisa ada? Mendengar pertanyaan lancang putrinya, Yun Qingxiao langsung menegur. Tuan muda Qin tidak berkata, untuk apa kamu bertanya? Yun Xuang'er menjulurkan lidahnya dan tidak berkata apa-apa lagi. Sejak Qin Yang tiba di Kekaisaran Yunnan, lalu kembali ke Beiming, ayahnya selalu patuh pada setiap kata Qin Yang. Bahkan menyuruhnya untuk tidur dengan Qin Yang jika ada kesempatan. Yun Xuang'er cukup terkejut ketika ayahnya yang biasanya angkuh mengatakan hal seperti itu. Namun sampai sekarang, dia masih tak mengerti kenapa sikap ayahnya bisa berubah 180 derajat. Apakah hanya karena Fuyoqin dan seruling Ling Yuan di tangan Qin Yang? Qin Yang tak ambil pusing dan tersenyum pelan. Formasi Xuanming hanyalah formasi besar, penuh misteri dan sulit ditebak. Tapi yang paling misterius adalah wilayah 10.000 roh yang tersegel di bawah formasi ini. Wilayah 10.000 roh bukan berasal dari benua Jiuyo. Itu adalah wilayah ruang angkasa yang berhasil dipindahkan oleh Kaisar Mingyuan dan Kepala Akademi Dewa, dengan bantuan Guru Qingyun dan Guru Jiuyo, dari angkasa ke sini menggunakan kekuatan Dewa yang agung. Memindahkan ruang dunia lain. Mendengar ini, semua orang di ruangan tertegun dan merasa sangat terkejut. Betapa kuatnya kekuatan yang dibutuhkan untuk memindahkan langsung satu potong ruang dunia ke benua Jiuyo. Dan juga, menyegelnya selama puluhan ribu tahun dengan formasi, sungguh metode yang tak terbayangkan. Ada banyak binatang roh di alam 10.000 roh, dan binatang-binatang roh itu biasanya hidup berdampingan dengan beberapa tanaman herbal spiritual serta biji logam berharga, lanjut Qin Yang. Seperti yang sudah kukatakan sebelumnya, di sana ada binatang roh tingkat rendah, tingkat tinggi, bahkan sampai binatang roh tingkat 9. Binatang roh tingkat 9. Semua orang menarik napas dalam-dalam. Di seluruh benua Jiuyo, binatang roh tingkat 9 adalah eksistensi yang bisa dibilang berada di puncak. Dengan kemampuan luar biasa yang bisa memindahkan gunung dan mengeringkan lautan, serta cara bertarung yang tak terduga, kekuatan seperti itu bahkan bisa menghancurkan sebuah kekaisaran hanya dengan mengangkat jari. Mingyong tak tahan untuk tidak berkata, walau pernah tercatat dalam kitab leluhur, tetap saja sulit dipercaya bahwa makhluk seperti itu benar-benar ada. Binatang roh tingkat 9. Di bawah ibu kota Kekaisaran Beiming, di dunia alam 10.000 roh yang tersegel oleh formasi Xuanming, ternyata tersembunyi binatang roh tingkat 9. Hal ini sungguh di luar nalar. Qin Yang menatap mereka semua, tidak banyak berkata, binatang roh tingkat 9, memangnya sehebat itu? Rombongan itu pun terus berjalan menaiki jembatan pelangi. Tuan muda Qin, menurutmu formasi Xuanming itu ada di bawah tanah, tapi kita malah naik ke atas langit. Nanti juga kalian mengerti, jawab Qin Yang singkat, sambil memimpin di depan. Perlahan, cahaya mulai mengalir,
dan semua orang merasa seperti berada di dunia asing. Tak hanya itu, aliran udara yang kuat tampak melayang dan menyebar ke sekeliling. Pemandangan ini membuat semua orang merasa takjub. Sampai tiba-tiba Qin Yang menatap ke depan dan berseru. Di depan mereka, sinar cahaya melesat ke langit. Tak hanya cahaya itu, pancaran sinar dari langit dan bumi pun ikut melonjak. Di tempat yang dikelilingi cahaya berkilau, sebuah platform perlahan-lahan mulai berputar. Ini formasi teleportasi. Melihat pemandangan itu, Yun Qingxiao, Ming Yong, Tian An dan lainnya sangat tercengang. Formasi teleportasi, bagi mereka, hanyalah legenda. Konon katanya, formasi ini bisa memindahkan seseorang dari satu ruang ke ruang lain dengan sangat cepat. Namun itu hanya sebatas rumor. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikannya sendiri. Naiklah, kata Qin Yang tanpa banyak penjelasan sambil melangkah ke depan. Formasi teleportasi itu tampak sudah lama tidak digunakan, ditutupi lumut hijau dan cahaya samar. Saat mereka melangkah masuk, gelombang fluktuasi ruang langsung menyelimuti tubuh mereka. Aktifkan. Qin Yang membentuk segel dengan kedua tangan, dan melepaskan beberapa mantra yang menyapu seluruh rombongan. Platform batu itu pun langsung berputar. Dalam sekejap, keseimbangan mereka hilang dan semua jatuh tersungkur. Sinar terang menyala, dan dalam sekejap, puluhan sosok muncul di atas platform batu lain. Tapi kali ini, mereka jelas berada di tempat yang berbeda dari sebelumnya. Mereka telah muncul di dalam sebuah gua. Sekeliling gua gelap gulita, dan suara tetesan air terus bergema. Apakah ini di dalam alam 10.000 roh? Rasanya baru saja dunia berputar sejenak, dan kini mereka muncul di tempat ini. Luar biasa. Yang paling mencengangkan, Qin Yang bisa mengaktifkan formasi teleportasi hanya dengan beberapa gerakan sederhana. Orang ini sepertinya sangat mengenal tempat ini. Ini adalah alam 10.000 roh. Qin Yang mengangguk, lalu mengeluarkan mutiara cahaya, dan dengan cahaya redup itu, semua orang mengikuti dia keluar dari gua. Begitu keluar, cahaya matahari langsung menyinari mereka. Sinar matahari. Merasa hangatnya sinar itu, semua orang merasa takjub. Walau tempat ini adalah dunia bawah tanah, tapi berkat efek formasi Xuanming, sinar matahari dari dunia luar bisa masuk. Jadi di sini rasanya seperti di luar sana, kata Qin Yang sambil merentangkan tangannya dan menghirup udara dalam-dalam. Akhirnya, kembali ke sini lagi. Perlahan-lahan, puluhan orang itu mulai melihat-lihat sekeliling. Para pengawal elit yang dipimpin Ming Yong dan Yun Qingxiao berjaga-jaga dengan waspada. Tenang saja, tak ada binatang roh di sini, ujar Qin Yang santai. Tempat ini adalah zona aman. Zona aman? Benar. Di alam 10.000 roh, ada binatang roh dari tingkat pertama sampai tingkat 9. Dulu, Kaisar Ming Yuan dan Kepala Akademi Dewa pernah membuka tempat ini untuk melatih pasukan mereka. Tapi demi keamanan, mereka membuat zona aman yang dilindungi formasi. Bahkan jika disuruh mati, para binatang roh itu tak akan berani masuk. Semua orang tercengang mendengarnya. Tak disangka, alam 10.000 roh ini masih dibuka. Tuan Muda Qin, lalu sekarang apa yang akan kita lakukan? Qin Yang menatap sekeliling dan berkata, karena kita sudah sampai, tentu semua orang akan mendapat peluang untuk memperkuat diri. Selain itu, aku juga ingin melihat apa yang menyebabkan gangguan pada formasi Xuanming. Alam 10.000 roh ini dibagi jadi 4 wilayah, Gunung Beiyuan, Lembah Nantian, Tianhe Timur, dan Sihe Barat. Tapi, area pusat tidak boleh didekati. Selain pusat, tempat lainnya bisa dimasuki dengan hati-hati. Qin Yang memberi instruksi, kalau begitu, sekarang kita ke Gunung Beiyuan dulu. Semua orang langsung mengangguk. Qin Yang tampak sangat mengenal tempat ini. Mereka pun menurut saja pada perintahnya. Puluhan sosok mulai bergerak maju satu persatu. Bunga apa ini? Yun Xuanger melihat bunga yang sangat indah dan berwarna cerah di pinggir jalan, dan refleks ingin menyentuhnya. Jangan sentuh. Qin Yang langsung menarik tangan mungil Yun Xuanger dan berkata, bunga itu namanya teratai penelan darah 7 lapis. Begitu tersentuh, ia akan langsung merobek mulutmu, menghisap darahmu, dan mengubahmu jadi mumi. Mendengarnya, Yun Xuanger buru-buru menarik tangannya kembali.
Bukankah ini zona aman? Kenapa ada hal berbahaya begitu? Zona aman justru yang paling berbahaya. Kalau tidak, kenapa para binatang roh takut masuk? Qin Yang tertawa kecil dan melanjutkan perjalanan. Semua orang pun kini mengikuti dengan lebih hati-hati, tak berani ceroboh. Ini adalah alam 10.000 roh, tempat di mana binatang roh dari tingkat pertama sampai ke-9 bisa muncul kapan saja. Kalau asal bertindak, itu sama saja cari mati. Akhirnya keluar juga dari zona aman, tadi suasananya sangat tegang. Yun Xuanger menghela napas. Iya, benar. Yang lainnya juga ikut mengangguk. Bahaya di zona aman tadi sama sekali tidak bisa diremehkan. Itu karena kalian belum tahu seberapa berbahaya tempat di luar zona aman. Qin Yang tersenyum kecut. Wos. Baru saja Qin Yang selesai bicara, tiba-tiba terdengar suara melesat menembus udara. Bukan hanya satu suara, tapi disusul oleh ratusan sosok yang melesat cepat dari belakang. Binatang roh tingkat 2, kera lengan lurus. Melihat sosok-sosok yang datang, semua orang langsung panik. Kera lengan lurus, tidak seperti kera lain, biasanya hidup menyendiri. Tapi kini, mereka datang dalam kelompok hampir 100 ekor. Binatang roh tingkat 2 setara dengan tingkat awal hingga tingkat akhir Lingtai. Secara individu, mereka bisa ditangani. Tapi dalam jumlah ratusan, itu jelas mengerikan. Pada saat itu, lebih dari selusin sosok yang mengikuti Mingyong dan Yun Qinyu menerjang keluar. Orang-orang ini semuanya adalah petarung kuat di alam jiwa. Dalam sekejap, mereka menyerbu ke depan, membuat para kera lengan lurus itu tak mampu menahan serangan sama sekali. Bam! 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 Suara ledakan terdengar bertubi-tubi, dan para kera lengan lurus itu mundur sambil melolong karena gempuran belasan orang tersebut. Qin Yang sedikit mengernyit melihat pemandangan itu. Tuan, ada apa? Ini sangat aneh. Qin Yang melihat sekeliling dan berkata, di 4 wilayah besar, binatang roh seharusnya sudah terbagi. Secara logika, kera lengan lurus tidak seharusnya berada di utara wilayah Gunung Beiyuan. Dan juga mereka muncul secara berkelompok. Mendengar itu, semua orang langsung merasa tegang. Sepertinya alam 10.000 roh yang disegel oleh formasi Xuan Ming memang benar-benar penuh keanehan. Qin Yang memimpin rombongan melanjutkan perjalanan. Perlahan, mereka tiba di sebuah lembah. Sampai. Melihat ke depan, Qin Yang menghela napas. Tempat ini masih seperti lembah dalam yang dulu. Dahulu, di sini terdapat puluhan panggung Tao, dan di bawahnya tersegel satu urat nadi spiritual kecil. Qin Yang tersenyum dan berkata, sekarang, silakan masuk, pilih satu panggung Tao untuk diduduki. Kalian bisa meningkatkan tingkat kultivasi kalian di sini. Mendengar hal itu, semua orang tentu sangat gembira. Formasi Xuan Ming sudah menjadi legenda. Kali ini, bahkan kekaisaran dan kerajaan tingkat atas datang sendiri demi memperoleh harta karun di dalamnya. Kini bisa merasakan manfaatnya secara langsung, semua orang tak sabar lagi. Puluhan sosok langsung memilih satu persatu panggung Tao dan duduk di atasnya. Dalam sekejap, gelombang aura yang agung menyebar. Seluruh platform tersebut membentuk formasi 7 bintang 8 trigram, saling terhubung satu sama lain. Tak lama, aliran aura spiritual yang kuat menghantam tubuh masing-masing orang yang duduk. Pada saat ini, semua orang merasakan getaran dalam tubuh mereka. Ini bukan hanya efek dari urat nadi spiritual, tetapi juga perasaan akan hukum alam semesta, sangat luar biasa. Qin Yang menjelaskan, saat zaman Kaisar Ming Yuan, banyak petarung dari alam jiwa, alam bela diri bumi, bahkan alam bela diri surgawi berlatih di sini. Dan setiap kali, pemahaman serta pengalaman latihan mereka akan direkam oleh panggung Tao. Jadi, tempat ini bukan hanya kaya akan aura, tapi juga semacam tempat pewarisan. Mendengar ini, semua orang terkejut. Berarti cukup duduk di panggung itu, mereka bisa memperoleh warisan? Sangat mudah. Segera, puluhan orang mulai bermeditasi dan memahami, satu persatu. Saat ini, Qin Yang hanya berdiri di luar lembah, memandangi mereka, tanpa ikut masuk. Waktu pun berlalu. Setengah hari kemudian, Ye Ziqing dan Yun Xuanger terbangun satu demi satu. Tuan, Anda tidak menerima warisan itu? Aku tidak membutuhkannya, Qin Yang tersenyum.
Tempat ini dulunya adalah tempat Kaisar Mingyuan dan Kepala Akademi Dewa mengajar para bawahan dan murid mereka. Warisan yang ada pun berasal dari mereka. Dan Kaisar Mingyuan serta Kepala Akademi Dewa adalah murid dari Venerable Qin Yun, murid dari Qin Yang. Maka, meskipun dia menerima warisan itu, tidak ada pemahaman baru yang bisa dia dapatkan. Paling hanya menyerap aura spiritual. Di alam 10.000 roh ini, masih banyak manfaat lain. Kalian berdua, kali ini aku sudah memilih tempat yang bagus. Cukup untuk membuat kekuatan kalian melonjak. Qin Yang berkata perlahan, sepanjang sejarah, tubuh khusus dan tingkat kultivasi yang berbeda dari orang biasa selalu membuat iri. Padahal, dengan tubuh khusus dan jalur kultivasi yang tepat, seseorang bisa langsung melesat menuju puncak. Baik tubuh giok 9 putaran milik Ziking maupun tubuh kekacauan milik Xuang-Er, keduanya sama. Qin Yang menatap Yun Xuang-Er, lalu tersenyum lagi. Terutama kamu, sekarang kamu baru di tingkat pertama alam Lingtai, masih sangat rendah. Mendengar ini, Yun Xuang-Er mengangguk. Dia memang memulai kultivasi lebih lambat, dan sudah berusaha sekuat tenaga. Kali ini, aku akan membawamu naik ke alam roda roh. Mendengar itu, Yun Xuang-Er terkejut. Alam roda roh? Saat ini dia masih di tingkat 1 alam Lingtai, berarti dia akan melompati 9 tingkat. Terlalu luar biasa. Qin Yang melirik Ye Ziking dan tersenyum. Ziking, kali ini, tubuh kekaisaranmu harus ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Usahakan mencapai alam jiwa. Baik. Ye Ziking mengangguk. Bagi Ye Ziking, kepercayaannya pada Qin Yang sudah 100%. Bahkan jika Qin Yang berkata dia akan langsung masuk alam bela diri bumi, dia juga akan percaya. Baiklah, kalian berdua adalah yang pertama bangun, ayo kita pergi lebih dulu. Yang lain masih butuh waktu. Aku akan membawamu ke sana dulu. Setelah itu, Qin Yang pun berjalan pergi. Ye Ziking dan Yun Xuang-Er mengikutinya. 3 sosok itu berjalan perlahan di antara pegunungan Beiyuan. Siu. Tiba-tiba, 2 suara anak panah yang melesat menembus udara terdengar tajam. Dalam sekejap, sosok besar menerjang ke arah Qin Yang dan yang lainnya. Bam! Sosok besar itu jatuh ke tanah 100 meter di depan mereka, tubuhnya penuh luka mengerikan. Di sana, suara seseorang terdengar. Lalu, lebih dari selusin sosok bermunculan satu persatu. Orang-orang itu membawa panah panjang di punggung dan busur melengkung di tangan, mendekat dengan cepat. Saat melihat Qin Yang dan 2 wanita, mereka langsung siaga. Saudara, harap jangan salah paham. Kami yang menembak dan membunuh harimau bintang rakus ini, kamu tidak akan berebut dengan kami kan? Tentu saja tidak. Qin Yang mengangguk, dan membawa Ye Ziking serta Yun Xuang-Er memutar arah. Harimau bintang rakus, binatang roh tingkat 2 teratas, setara dengan tingkat 8 dan 9 alam Lingtai. Inti binatangnya sangat berharga, tapi Qin Yang tak tertarik. Setelah ketiganya pergi, para pemburu itu mulai mengumpulkan inti binatang tersebut. Tuan Muda Muyu, 2 wanita tadi cantik sekali. Ujar seorang prajurit sambil tertawa. Jangan macam-macam. Muyu, mengenakan baju biru, rambut panjang diikat rapi, matanya sipit, berkata, benar kita dari Kekaisaran Muyuan, salah satu dari 10 kekaisaran terkuat, tapi kali ini bukan cuma kekaisaran. Bahkan kerajaan tingkat atas pun ikut masuk ke alam 10.000 roh. Kalau mereka adalah murid dari kerajaan atas, dan kita membuat masalah, kita sendiri yang celaka. Tuan Muda Muyu benar. Muyu melihat sekeliling, lalu berkata, ayo kita tetap waspada. Mumpung tak ada para tetua yang mengawasi, kita bisa menunjukkan kemampuan kita. Baik. Mereka pun segera meninggalkan tempat itu. Pada saat yang sama, Qin Yang muncul di bawah sebuah air terjun bersama Yun Xuang-Er dan Ye Ziking. Kita sudah sampai. Qin Yang tersenyum ringan. Melihat air terjun itu, kedua wanita tidak tahu apa maksudnya. Qin Yang berkata lagi, Ziking, tempat ini disebut tebing penempaan tubuh, paling cocok untukmu. Qin Yang menjelaskan, di bawah tebing ini, air terjun memiliki spiritualitas, dan sangat efektif untuk menempa tubuh spiritual dan tubuh suci. Sekarang, turunlah dan latihlah sesuai jurus tubuh giok 9 putaran yang aku ajarkan. Begitu Qin Yang selesai bicara, Ye Ziking langsung mengangguk dan melompat turun.
Di dasar tebing, Ye Ziking langsung tertegun. Dia sebenarnya sudah bersiap untuk menerima benturan keras, namun tiba-tiba, kecepatan air terjun yang jatuh melambat saat mendekat. Air yang menghantam tubuhnya tidak terasa berat sama sekali. Dalam sekejap, hawa dingin menyebar di seluruh tubuhnya. Pada saat itu juga, tubuh Ye Ziking langsung mengaktifkan jurus tubuh giok 9 putarannya secara penuh. 9 pusaran energi di sekeliling tubuhnya berputar dengan kecepatan tinggi. Semburan energi mulai terpancar satu persatu. 9 pusaran itu dengan ganas menyerap aura spiritual dari air terjun. Saat itu juga, tingkat kultivasi Ye Ziking melonjak ke tingkat 6 dari alam roda roh. Secara perlahan, kekuatan mulai bangkit dari dalam tubuhnya. Aura spiritual yang diserap dari panggung Tao sebelumnya kini meledak keluar. Kekuatan Ye Ziking meningkat selangkah demi selangkah. Tuan, lihatlah. Yun Xuanger terkejut luar biasa saat itu. Kenaikan kekuatan Ye Ziking seperti lompatan besar dalam setiap napas. Ini luar biasa. Qin Yang hanya tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. Tuan Wu, cepat lihat. Tiba-tiba, sebuah suara terkejut terdengar. Lebih dari selusin sosok berlari cepat ke tempat itu. Di antara mereka, pemimpin kelompok adalah seorang pemuda dengan rambut panjang terurai dan penampilan yang tampan. Salah satu dari mereka menunjuk langsung ke arah Ye Ziking. Mata pemuda itu langsung berbinar. Saat itu, Ye Ziking, dengan sosok anggunnya, berada di bawah air terjun, benar-benar membuat hati siapapun berdebar. Wanita secantik itu muncul di tempat ini? Wu Chengying langsung terpesona. Ye Ziking begitu cantik. Kenapa dia belum pernah melihat wanita secantik itu sebelumnya? Tuan, formasi besar Xuanming telah dibuka kali ini. Di ruang aneh ini, banyak jenius dari kerajaan-kerajaan datang. Mungkin wanita ini berasal dari keluarga bangsawan dari salah satu kerajaan. Diam kau! Wu Chengying membentak, wanita apa? Wanita secantik ini seharusnya disebut bidadari. Benar, Tuan, Anda benar. Jantung Wu Chengying berdetak kencang. Bagaimana bisa bidadari seperti ini sendirian di sini? Wu Chengying merapikan pakaiannya, lalu melangkah maju dengan percaya diri. Tunggu. Kalian siapa? Sebelum Wu Chengying bisa bicara, dia melihat dua sosok duduk di atas rumput di sebelah air terjun. Kali ini, Wu Chengying kembali terpana. Matanya jatuh ke arah Yun Xuanger, dan tidak bisa berpaling lagi. Cantik. Sungguh cantik. Berbeda dengan bidadari di bawah air terjun, bidadari ini memiliki wajah polos yang menawan, kemurnian alami, pesona lembut yang tidak menggoda. Yun Xuanger memandang mereka semua, dan berkata lagi, kalian siapa sebenarnya? Mendengar itu, Wu Chengying buru-buru memberi hormat dan berkata, salam bidadari. Aku Chengying. Melihat bidadari seindah giok seperti ini adalah kehormatan besar. Bolehkah aku tahu nama bidadari? Namaku, apa urusannya denganmu? Yun Xuanger mendengus dan berkata, tempat ini sudah kami pilih duluan untuk berlatih. Kalau kalian mau latihan, cari tempat lain. Melihat tatapan mesum Wu Chengying, Yun Xuanger merasa sangat tidak nyaman, dan langsung membentaknya. Bidadari, pertemuan ini adalah takdir. Aku, Wu Chengying, jatuh cinta pada pandangan pertama. Seumur hidupku, aku tidak akan menikah selain denganmu. Mendengar itu, wajah Yun Xuanger langsung merah padam. Pernah melihat orang tak tahu malu, tapi belum pernah yang seperti ini. Kamu ingin menikahiku? Yun Xuanger tersenyum licik dan berkata, kalau begitu kau harus tanya dulu, apakah tuan mudaku setuju atau tidak. Tuan? Bidadari secantik ini ternyata hanya pelayan. Ekspresi Wu Chengying berubah, lalu memandang ke arah Qin Yang. Kamu pelayan orang itu? Wu Chengying memandang Qin Yang, wajahnya berubah serius, menunjuk dengan telapak tangannya, dan berteriak, anak muda, berapa harga pelayanmu? Aku beli. Tidak hanya yang ini, tapi juga yang di bawah air terjun. Aku mau dua-duanya. Mendengar itu, Qin Yang perlahan membuka matanya. Melirik sekilas Wu Chengying, Qin Yang berkata dengan dingin. Pergi. Satu kata, singkat. Yun Xuanger menahan tawa, memang begitulah gaya tuan mudanya. Wu Chengying cari masalah sendiri.
Beraninya kamu menyuruh tuan muda kami pergi. Salah satu pengikut Wu Chengying keluar dan membentak, anak bau, kamu tahu siapa dia? Dia adalah Pangeran Wu Chengying dari Kekaisaran Xuanwu. Aku tidak tahu. Qin Yang menjawab dingin, aku tidak peduli siapa dia, apa hubungannya denganku? Kami duluan di sini. Kami ingin berlatih. Kalau kalian mau latihan, cari tempat lain. Soal wanita. Di gunung ini banyak macan betina dan harimau betina. Cari saja sesukamu. Qin Yang memandang mereka dengan malas. Anak bau. Kamu cari mati. Wu Chengying murka saat itu juga. Ia melangkah maju, dan para pengawalnya langsung menyerbu. Cari mati. Qin Yang menarik Yun Xuang-er ke belakang. Bagaimanapun, Yun Xuang-er baru di tingkat pertama alam lingtai, kekuatannya masih sangat terbatas. Dalam sekejap, tubuh logam campuran yin dan yang miliknya diaktifkan, bentuk tubuh emas sempurna yang merupakan puncak dari pertahanan dan serangan di alam lingtai. Bang! Bang! Dalam sekejap, Qin Yang melempar dua pukulan. Suara, dong-dong, terdengar, dan tulang dua orang yang menyerbu hancur dari atas sampai bawah. Tubuh logam campuran yin yang adalah teknik tubuh paling dominan yang dipilih Qin Yang di 4 alam roh. Tak perlu jurus, hanya memperkuat tubuh. Tinju sederhana, tapi mengandung daya ledak luar biasa. Alam roda roh tingkat 1. Melihat tingkat kultivasi Qin Yang, Wu Chengying terkejut. Qin Yang tampak 2 atau 3 tahun lebih muda darinya, namun sudah mencapai alam roda roh. Minggir. Wu Chengying melangkah maju, memandang Qin Yang, dan tersenyum tipis. Anak muda, aku tanya sekali lagi, berapa harga 2 pelayan itu? Aku mau membelinya untuk sang pangeran. Jual kepalamu. Bagus. Bagus. Kamu cari mati, dan aku akan mengabulkannya. Wu Chengying langsung maju, dan sebuah tombak muncul di tangannya. Dia sendiri di tingkat 2 alam roda roh, mana mungkin membiarkan Qin Yang menyombongkan diri? Saat itu juga, tombaknya melesat, cahaya tombak meledak disertai suara gemuruh. Tapi ekspresi Qin Yang tetap tenang. Tiba-tiba, cahaya muncul di tempat itu. Qin Yang langsung menghantam dengan tinju. Saat angin tinjunya meraung, cahaya itu menyembur dengan aura yang membuat hati bergetar. DOG. Tinju bertabrakan dengan tombak, dan dalam sekejap, suara dentuman keras terdengar. Wu Chengying merasa seolah tubuhnya ditabrak gunung setinggi 100 meter, terlempar mundur dalam keadaan menyedihkan, dan memuntahkan darah. Darah itu membuat wajah Wu Chengying berubah drastis. Tubuh Qin Yang terlalu aneh. Saat menghantamnya, seolah menghantam gunung besar. Benar-benar gila. Qin Yang tersenyum lebar. Tubuh Allah Yin Yang menerobos. Dengan kekuatan pukulan terkuat Wu Chengying ini. Menggunakan tubuh emasnya, tubuhnya mengalami sublimasi pada saat itu, dan langsung meningkat ke tingkat kedua. Sudut mulut Qin Yang sedikit terangkat. Ada 2 cara untuk meningkatkan tubuh alloy yin yang. Yang pertama adalah dengan menelan sejumlah besar logam mulia dan batu-batuan, menggunakan tubuh sebagai tungku untuk meleburkannya. Yang kedua adalah melalui latihan. Ditempa dalam pertempuran untuk merangsang potensi tubuh yang tidak terbatas. Bagus, tingkat kedua. Qin Yang menggoyangkan tangannya. Saat ini, hanya dengan mengandalkan tubuh paduan alloy yin yang, dia sudah cukup kuat untuk menahan senjata spiritual tingkat 2, bahkan senjata spiritual tingkat 3 level rendah sekalipun. Bocah bau, kamu cari mati. Wu Chengying benar-benar murka saat ini, dan berteriak, kerajaan Xuanwuku adalah salah satu dari 10 kerajaan teratas, dan leluhurku adalah Jenderal Surgawi Wing, salah satu dari 18 jenderal di bawah Kaisar Ming Yuan. Kalau kamu sadar diri, segera minta maaf pada pangeran ini dan serahkan kedua pelayanmu dengan patuh, kalau tidak. Apa yang bisa kamu lakukan? Aku akan menghancurkan kerajaanmu. Wu Chengying begitu angkuh saat ini, seluruh tubuhnya menggelegar dengan aura membunuh, dan tombak di tangannya bergema berdengung. Mendengar itu, Qin Yang menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu dari mana kamu mendapatkan keberanian itu. Bagaimana bisa kamu berani mengancamku? Qin Yang tersenyum dan berkata, kalau kubunuh kalian semua di sini, bukankah itu akan lebih mudah? Begitu kata-katanya jatuh, Qin Yang langsung melangkah maju, aura membunuh menggelegar dari seluruh tubuhnya.
Suara gemuruh menyebar gelombang demi gelombang, dan suara itu, yang terkondensasi dari tubuhnya, meledak langsung. Serang! Saat itu juga, Wu Chengying bahkan lebih marah. Seorang kultivator tingkat pertama di alam roda roh benar-benar membuatnya merasa terancam. Siapa sebenarnya orang ini? Dia tidak menggunakan teknik spiritual apapun, namun kekuatannya begitu besar hingga membuat orang ketakutan. Orang ini benar-benar mengerikan. Kamu pikir kamu siapa? Suara terdengar tiba-tiba di telinga Wu Chengying, dan segera setelah itu, cahaya tinju mengarah ke wajahnya. Saat itu, seluruh tubuh Wu Chengying bergetar, cahaya muncul, dan dia segera melompat mundur. Boom! Tapi sudah terlambat. Dengan satu pukulan, seketika, Wu Chengying hanya merasa seluruh perutnya, otot dan ususnya seperti dipelintir, dan rasa sakit tajam menyebar ke seluruh tubuh. Aag! Mulutnya terus-terusan memuntahkan air pahit bercampur darah. Saat ini, tubuh Wu Chengying sepenuhnya membungkuk, wajahnya pucat pasi. Sempurna! Qin Yang menggenggam tinjunya dan berdiri di tempat, tidak terburu-buru untuk melanjutkan serangan. Lapisan kedua dari tubuh Aloy Yin Yang, ditambah dengan kultivasinya di tingkat pertama alam roda roh, menciptakan kekuatan yang nyaris sempurna. Pada saat ini, kekuatan tubuh Aloy Yin Yang benar-benar terbentuk secara sempurna. Berhenti! Wu Chengying yang menggeliat di tanah segera berteriak, aku tidak mau pelayanmu lagi, antara kita, anggap selesai. Mendengar itu, Qin Yang tersenyum tipis. Tidak mau lagi. Qin Yang berkata ringan, pelayanku, kamu pikir bisa kamu ambil sesuka hati? Atau kamu tinggalkan semaumu? Lalu, apa yang kamu mau? Aku tidak mau apa-apa. Hanya saja, apa yang kamu ingin lakukan padaku tadi, sekarang aku ingin lakukan padamu. Begitu kata-kata Qin Yang selesai, dia melangkah maju, dan aura membunuh kembali melonjak. Wu Chengying tertegun sejenak. Qin Yang ingin membunuhnya. Dalam sekejap, tubuh Wu Chengying terasa dingin. Hentikan dia. Wu Chengying mundur tergesa-gesa dan segera memerintahkan. Mereka tidak akan bisa menghentikanku, apalagi kalian semua. Qin Yang mendengus, melangkah maju, dan langsung melemparkan pukulan. Angin tinju meraung, dan gelombang panas menyapu seketika. Aura membunuh memenuhi udara. Saat ini, Qin Yang tidak akan menunjukkan belas kasihan. Di benua 9 neter, menjadi orang baik hanya akan membuatmu diinjak-injak. Sebagai seseorang yang memiliki 9 kehidupan, bagaimana dia bisa membiarkan dirinya mempertahankan belas kasih yang tidak pada tempatnya? Dengan satu pukulan, tubuh Qin Yang melesat langsung. Aarg! Pukulan Qin Yang menghantam Wu Chengying, membuatnya menjerit kesakitan, tulang dada dan iga Wu Chengying hancur saat itu juga. Jeritan menggema di pegunungan dan hutan. Saat ini, wajah Wu Chengying benar-benar pucat pasi. Kamu benar-benar berani membunuhku? Kerajaan Xuanwu tak akan melepaskanmu. Banyak omong. Apa peduliku dengan kerajaan? Apa peduliku dengan negara Shang? Kalau aku ingin menghancurkannya, aku akan hancurkan. Apalagi kamu hanya seorang pangeran? Qin Yang mendengus dan tak berbasa-basi lagi, menampar dengan telapak tangannya. Bangsat, keparat! Suara desingan udara terdengar, beberapa sosok meluncur di atas cabang-cabang pohon, dan mendarat dengan suara dentuman. Tuan Luo! Mendengar seruan itu, wajah Wu Chengying cerah. Namun dia belum sempat meminta tolong, sudah terlambat. Qin Yang telah memutuskan untuk membunuh dan tidak akan ragu sedikit pun. Sebuah pukulan dilayangkan langsung, dan terdengar suara menggelegar. Sebuah lubang berdarah muncul di dada Wu Chengying saat itu juga. Keparat! Teriakan kemarahan mendekat dengan cepat. Yang terlihat hanya tubuh Wu Chengying tergeletak tak bernyawa. Beberapa sosok mendarat saat itu juga, yang memimpin adalah seorang pria berjubah biru, berambut putih, dengan aura membunuh yang menyebar dari wajahnya. Bocah, kamu cari mati! Orang tua itu murka dan berteriak. Wu Chengying telah dibunuh, dan sebagai pelayan pribadi Wu Chengying, dia tidak bisa lepas dari hukuman mati. Aku tidak tahu siapa yang cari mati. Tapi aku tahu, kalianlah yang sedang mencarinya. Qin Yang berdiri diam, memandangi para orang tua itu dengan tangan di belakang, dan berkata dingin, bawa pergi mayat tuan kalian dan enyahlah. Kalau tidak,
aku juga bisa membalikan kekaisaran Xuanwu kalian. Begitu kata-kata itu keluar, wajah lelaki tua itu berubah marah. Tuan Luo, anak ini gila. Kita harus menangkapnya dan menyerahkannya kepada sang penguasa, kalau tidak. Aku mengerti. Tuan Luo mendengus dingin, aura mengamuk menyelimuti tubuhnya. Tingkat 9 alam roda roh. Melihat Qin Yang, lelaki tua itu berkata dengan penuh kebencian, membunuh pangeranku, bahkan langit dan bumi pun tak akan bisa menyelamatkanmu. Lelaki tua itu menerjang, telapak tangannya berubah menjadi cakar dan langsung menebas Qin Yang. Namun saat itu, senyum tipis muncul di wajah Qin Yang. Boom! Dalam sekejap, terdengar dentuman keras. Qin Yang masih berdiri tak bergerak. Namun, di depannya, sesosok gadis cantik mendarat. Ziking, kamu sedikit lebih lambat dari yang kukira. Tuan muda, maafkan aku. Tebing penempaan tubuh ini terlalu nyaman, aku jadi agak terlena. Pada saat ini, pakaian Ye Ziking menguap oleh energi spiritual, ia berdiri anggun di depan Qin Yang, mengangkat telapak tangannya, dan menatap dingin para lelaki tua itu. Kalau ingin menyentuh tuan mudaku, lewati aku dulu. Dalam sekejap, aura besar perlahan muncul. Tingkat 9 alam roda roh. Para lelaki tua itu langsung terkejut. Gadis di depan mereka tampak baru berusia 17 atau 18 tahun, tapi sudah mencapai tingkat 9 alam roda roh. Bagaimana mungkin? Tuan Luo dan yang lain merasa, seolah-olah ratusan tahun latihan mereka tak ada artinya, kalah oleh seorang gadis muda di depannya. Yun Xuanger di samping pun tertegun. Baru berapa lama sejak Ye Ziking masuk ke dalam air terjun? Kini dia sudah melonjak dari tingkat 5 ke tingkat 9 alam roda roh. Ini benar-benar gila. Terima kasih sudah menonton videonya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.